Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, Dewa Taisu mencoba menghancurkan menara pembantaian, dan di saat yang sama, Raja Iblis Tianhe memberikan warisan terkuatnya berupa jantung iblis pada Xiaoyan. Setelah beberapa periode singkat dalam pembentukan jantung iblis di dada kanannya, Xiaoyan perlahan-lahan menjadi tenang setelah beberapa saat. Matanya terbuka dan tertutup. Kemudian, sentuhan abu-abu melintas di antaranya. Pada saat ini, temperamen Xiaoyan tampaknya telah berubah lagi. Sebelum Xiaoyan mengangkat tangan dan kakinya, dia memiliki aura yang mendominasi. Pada saat ini, selain aura yang mendominasi, Xiaoyan menjadi lebih agung dengan berkah dari aura iblis ini. Meski tubuhnya terlihat biasa saja, namun saat berdiri di samping Xiaoyan, itu bisa merasakan perasaan penindasan. Terima kasih Senior Tianhe, gumam Xiaoyan. Jangan khawatir, masih ada banyak energi iblis di sini. Aku akan memulai lompatan jantung iblis untukmu. Kamu dapat menyerap energi sihir sebanyak yang kamu bisa. Pokoknya selama menara ini ada di sini, dan setelah itu menara ini akan menghilang selamanya dari dunia ini. Raja Iblis Tianhe berkata perlahan, tidak ada penyesalan dalam kata-katanya, tetapi kelegaan. Yang kuat di alam ini juga memahami bahwa meskipun mereka dulunya sangat kuat dan hampir melangkah ke keabadian para dewa, meski begitu, di sungai waktu yang luas, mereka hanyalah setitik debu yang tidak mencolok di sungai. Xiaoyan mengerang, dan saat berikutnya, Xiaoyan merasa bahwa jantung iblis di sebelah kanan tiba-tiba mulai berakselerasi, dan kecepatannya semakin cepat. Suara detak jantung sangat jernih dan berirama di lingkungan yang sunyi. Xiaoyan juga tiba-tiba membuka matanya saat ini dan hanya merasakan amarah yang membara di dadanya. Xiaoyan mengangkat kepalanya ke langit dan meraung marah. Raungan itu dahsyat, seperti raungan binatang buas yang menakuti orang, yang mengandung amarah dan penindasan. Saat kecepatan detak jantung iblis menjadi semakin cepat, lingkungan di sekitarnya dapat terdengar dengan sangat jelas dan suara tumpul bergema di sekitar. Pada saat yang sama, energi iblis agung yang terkandung di seluruh menara pembantaian bergegas menuju Xiaoyan dengan gila-gilaan, dan energi sihir juga mengalir ke tubuh Xiaoyan seperti dituangkan, dan itu dengan panik mengalir ke dalam jantung iblis. Dan jantung iblis sepertinya mengikuti aliran energi iblis. Itu tidak hanya berdetak lebih cepat, tetapi juga lebih kuat. Xiaoyan juga mendengarkan nasihat Raja Iblis Tianhe, dan dia bisa menyerap sebanyak yang dia bisa serap. Dia membuka diri untuk menyerap energi iblis, dan dia tidak tahu apakah ada batas atas untuk jantung iblis. Xiaoyan hanya tahu bagaimana cara menyerapnya dengan gila-gilaan saat ini. Tetapi ketika energi iblis yang agung mengalir ke dalam tubuhnya, Xiaoyan menemukan bahwa ada juga energi sumber murni yang kaya mengalir ke dalam tubuhnya. Tentu saja, kecuali dalam keadaan khusus, tubuh menjadi mudah menyerapnya, sehingga membuat batas atas semakin tinggi. Tidak tahu apakah itu adalah detak jantung iblis juga, tetapi saat ini, jantung kiri Xiaoyan juga mulai melaju kencang. Karena itu masalahnya, maka yang terbaik adalah menggunakan ini untuk menerobos ke puncak Dewa Petarung Bintang 9. Mata Xiaoyan menunjukkan tekad. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan batas atas. Bagaimanapun, ketika energi sumber dan energi iblis mengalir ke tubuhnya, dia hanya menyerapnya dengan gila-gilaan dan tidak peduli berapa banyak yang bisa dia simpan selama dia mencoba yang terbaik. Itu adalah satu-satunya ide yang dia miliki sekarang. Namun, Xiaoyan tahu bahwa sumber ki murni ini sama sekali bukan kebetulan, tetapi hadiah yang diberikan kepadanya oleh Raja Iblis Tianhe.
Pada saat ini, aliran sumber ki murni dan energi iblis datang dari segala arah menara pembantaian dan mengalir dari atas kepala Xiaoyan, seolah-olah dia telah menjadi wadah tanpa dasar. Setelah energi iblis mengalir ke tubuh Xiaoyan, kecepatan kultivasi Xiaoyan pun meningkat pesat. 21 miliar. Dalam waktu singkat, energi sumber dalam tubuh Xiaoyan meroket lagi sebanyak 200 juta. Tetapi setelah 200 juta, kecepatan meroket secara bertahap melambat. Tetapi meskipun kecepatannya melambat, itu sebenarnya masih sangat cepat. Menurut perhitungan, Xiaoyan telah mencapai sumber energi yang diperlukan untuk menerobos ke puncak Dewa Petarung Bintang 9. Tetapi dia tidak merasa ingin menerobos dan sumber energi di tubuhnya masih terus meningkat. Apa yang terjadi? Mengapa aku tidak menembus ke puncak Dewa Petarung Bintang 9? Xiaoyan mengerutkan kening, merasa sangat bingung saat ini. Namun Xiaoyan tidak terlalu banyak berpikir. Lagi pula, Xiaoyan masih menyerap energi iblis saat ini. Dan jantung iblis yang berdetak itu seperti lubang tanpa dasar, melahap setiap helai energi iblis yang masuk ke tubuh Xiaoyan. Dan sepertinya tak ada habisnya. Jantung iblis itu seperti pusaran air. Pada saat ini, secara otomatis menelan masuknya energi iblis. Dan Xiaoyan pada dasarnya berkonsentrasi untuk tetap berada di lautan energi sumbernya. Bagi Xiaoyan, keberuntungan semacam ini adalah hal yang paling dia inginkan, sehingga latar belakang ki sumbernya dapat dengan cepat ditingkatkan dan kekuatannya dapat segera ditingkatkan. Dan ini adalah tujuan Xiaoyan. Waktu semakin ketat dan tampaknya terobosan menuju keabadian sudah dekat. Karena setelah menerobos ke puncak Dewa Petarung Bintang 9, jika dia ingin menerobos lagi, itu tidak akan lagi menjadi perubahan kuantitatif seperti promosi Dewa Petarung yang berasal dari latar belakang energi sumber. Menerobos ke keabadian Kaisar adalah perubahan kualitatif. Bahkan jika perbedaan antara puncak Dewa Petarung Bintang 9 dan keabadian hanya satu langkah, sinar kekuatan abadi itu hanya bisa dilawan oleh Dewa Petarung dengan seluruh kekuatannya. Untuk Xiaoyan, menerobos keabadian Kaisar bahkan lebih dekat. Sekarang avatar yang diperoleh semakin kuat, dan karena kesenjangan besar antara kekuatan dewa dan avatar, sehingga dia tidak berani melanjutkan pelatihan avatar dewa asli. Dewa asli bintang 3 sudah menjadi batas yang bisa dikendalikan oleh Xiaoyan. Jika avatar dewa asli menembus 4 bintang, itu pasti akan sama seperti sebelumnya. Jika kekuatan avatar terlalu kuat, itu akan menghasilkan kebijaksanaan dengan sendirinya dan akan menyebabkan serangan balik terhadap tubuh utama. Ini bukan yang ingin dilihat oleh Xiaoyan, dan dia juga telah mengambil avatar Yonghe milik Yuji. Tetapi karena Xiaoyan sebenarnya tidak cukup kuat, sedangkan avatar Yonghe adalah langkah ke-6 keabadian Kaisar yang sangat kuat, dan jika tidak ditekan oleh 9 peti mati, itu akan berbalik melawan Xiaoyan. Oleh karena itu, menilai dari avatar yang dimilikinya saat ini, maka peningkatan kekuatan merupakan sesuatu hal yang mendesak bagi Xiaoyan. Masih belum ada tanda-tanda terobosan. Seharusnya tidak seperti ini. Xiaoyan sangat bingung. Menurut pengalaman sebelumnya, dia seharusnya sudah menembus puncak Dewa Petarung bintang 9. Tapi saat ini dia belum berhasil menembusnya, dan itu membuat Xiaoyan merasa tidak nyaman. 2,3 miliar. Tidak ada terobosan. 2,4 miliar. Masih belum ada juga terobosan. Kenapa ini? Xiaoyan dalam suasana hati yang sangat rumit. Ini benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan, dan itu telah melebihi jumlah yang seharusnya, tetapi masih belum ada tanda-tanda menerobos ke puncak Dewa Petarung bintang 9. Pada saat ini, jika latar belakang energi sumber Xiaoyan ditambah dengan lautan bintang ganda, maka Xiaoyan akan mendekati 5 miliar, yang akan menjadi angka yang sangat luar biasa untuk Dewa Petarung. Namun, meskipun demikian, ranah sebenarnya Xiaoyan masih pada tahap akhir dari Dewa Petarung bintang 9,
dan latar belakang 2,4 miliar energi sumbernya belum menembus ke puncak. Xiaoyan segera mengangkat telapak tangannya dan sebuah pil emas muncul di telapak tangannya dan dia melemparkannya ke mulutnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pil emas itu juga mengandung energi iblis dan energi sumber murni. Nyatanya, persediaan energi sumber murni yang mengalir ke tubuh Xiaoyan benar-benar kelebihan pasokan, dan kurang dari 1/10.000 darinya benar-benar tetap berada di tubuh Xiaoyan dan terkondensasi menjadi lautan bintang. Lagi pula, terlalu banyak tenaga abadi telah mati di menara pembantaian, dan sumber energi dewa yang terkandung di sini secara alami sangat kaya. Energi sumber ini dituangkan ke dalam tubuh Xiaoyan dengan gila-gilaan dan mengisi lautan bintang latar belakang energi sumber Xiaoyan. Sebenarnya, metode kultivasi semacam ini akan membuat dunia tampak terburu nafsu. Selama ada pasokan sumber energi dewa yang konstan, energi sumber di tubuh Xiaoyan akan terus memadat hingga mencapai batas atasnya. Setelah menelan pil emas, energi sumber yang terkandung di dalamnya menjadi lebih murni, dan kecepatan kondensasi lautan bintang Xiaoyan dirangsang lagi, dan itu mulai meroket lagi. 2,5 miliar, 2,6 miliar. Xiaoyan tidak tahu berapa banyak waktu yang tersisa untuknya, tetapi kali ini dia harus meraih keberuntungan. Setidaknya, bagaimanapun juga, dia harus menerobos ke puncak Dewa Petarung Bintang 9. Xiaoyan menggertakkan giginya dan mengeluarkan pil emas lain untuk ditelan lagi. Sekarang hanya ada 2 pil emas yang tersisa di tangan Xiaoyan. Dengan berlalunya waktu, latar belakang energi sumber Xiaoyan telah menembus hingga 2,9 miliar dalam sekejap mata dan akan segera mencapai angka 3 miliar. Xiaoyan juga sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa latar belakang genesis Qi-nya akan meningkat begitu cepat dalam keadaan seperti itu. Dan ketika hendak menembus 3 miliar, tampaknya perasaan dipromosikan ke puncak Dewa Petarung Bintang 9 akhirnya datang. Kecepatan kondensasi tetap tak berkurang, dan energi sumber dewa yang tak henti-hentinya diberdayakan dan dialirkan ke tubuh Xiaoyan dengan gila-gilaan. Energi sumber dewa di sekitarnya sudah begitu padat, sehingga bisa dilihat dengan mata telanjang. Dengan Xiaoyan di tengah, itu seperti angin puyuh badai yang masih menyapu dengan gila-gilaan dari sekitarnya. Sesaat kemudian, gelombang aura melonjak dari tubuh Xiaoyan dan puncak Dewa Petarung Bintang 9 akhirnya berhasil ditembus. Dan energi sumber Xiaoyan juga mencapai 3 miliar. Itu lebih dari 1 miliar untuk membuat terobosan dibandingkan dengan jumlah awal yang dibutuhkan. Xiaoyan yang berhasil menerobos tiba-tiba mengencangkan tubuhnya, matanya tertutup rapat dan dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk bangun. Sepertinya ada perubahan besar pada tubuhnya. Peningkatan tubuh Xiaoyan tidak berhenti karena terobosan, dan kecepatan pembekuan mulai meningkat tajam dan meledak dibandingkan dengan kecepatan kohesi sebelumnya menjadi 4 kali lipat. 3 miliar energi sumber seperti membuka gerbang untuk melepaskan banjir, dan lautan bintang dari energi sumber mengembun dengan sangat cepat. Setiap kali Xiaoyan bernapas, jutaan bintang dari energi sumber mengembun. Dari sini dapat dilihat betapa mencengangkan kecepatan kondensasi yang telah dicapai. Bahkan mata indah permaisuri di sampingnya sedikit terangkat. Jelas merasakan keanehan yang datang dari Xiaoyan saat ini. Akhirnya menarik, mungkinkah energi sumber di lautan bintangnya telah melebihi 10 miliar? Kata permaisuri dengan lembut. Sejauh yang aku tahu, Tuan memiliki puluhan miliar ketika dia masih Dewa Petarung. Dia adalah reinkarnasi dari Tuan, jadi normal untuk menembus puluhan miliar. Raja Iblis Tianhe mengangguk dan tidak terlihat terkejut. Siapa yang memberitahumu? Permaisuri bertanya. Aku mendengarnya seperti itu. Apakah Tuan tidak memiliki puluhan miliar? Raja Iblis Tianhe tersenyum kecut. Dia adalah leluhur dan orang kuat di depan banyak makhluk abadi.
tetapi di depan permaisuri dia hanyalah seorang bawahan. Oleh karena itu, ketika dia berbicara dengan permaisuri, dia juga menurunkan postur tubuhnya. Meskipun dia telah mati, namun dia juga memahami status dan identitasnya. Bagaimanapun juga permaisuri adalah permaisuri, dan dia juga seseorang yang harus dihormatinya. Tentu saja, bukan hanya puluhan miliar. Sejauh yang aku tahu, ketika Yang Mulia Susang hendak menerobos ke keabadian Kaisar dari puncak Dewa Petarung Bintang 9, energi sumber di lautan bintangnya telah menembus ratusan miliar. Permaisuri berkata perlahan, puluhan miliar sudah sangat langka, tetapi ratusan miliar sepertinya hanya Yang Mulialah satu-satunya. Ratusan miliar? Mendengar jumlah ini, bahkan Raja Iblis Tianhe yang telah mati merasakan kulit kepalanya kesemutan. Lagi pula, ketika dia menembus keabadian, energi sumbernya hanya 5 miliar, dan 5 miliar juga sudah cukup. Artinya pada saat itu, Yang Mulia telah menyadari kebebasan energi sumber. Memiliki ratusan miliar latar belakang energi sumber setara dengan memiliki sumber daya dalam tubuh yang hanya bisa dimiliki selusin alam atas. Apa yang diributkan? Lagi pula di era Yang Mulia dan di bawah semburan waktu yang begitu agung, hanya satu tuan yang lahir, dan itu bisa melawan langit. Permaisuri berkata dengan ringan, terobosan ke puluhan miliar tidak buruk baginya. Lagi pula butuh waktu hampir 10.000 tahun bagi Yang Mulia Susang untuk menembus ratusan miliar, dan dia tetap berada di puncak Dewa Petarung Bintang 9, dan dia hampir memilih untuk menyerah. Permaisuri melanjutkan, mata Raja Iblis Tianhe menunjukkan keingintahuan ketika dia mendengar ini, dan sepertinya hanya permaisuri yang paling tahu tentang Yang Mulia. Bahkan jika dia tidak menembus keabadian dengan memiliki ratusan miliar energi sumber di puncak Dewa Petarung Bintang 9, Yang Mulia Susang akan mampu melawan langkah ketiga dan keempat dari keabadian Kaisar. Permaisuri membuka mulutnya perlahan. Tapi jika ada hampir 10.000 tahun, jika Tuan menerobos ke keabadian lebih awal, dengan bakat leluhur, Tuan mungkin bisa melawan langkah ke-9. Mengapa Tuan masih menantang langkah ketiga dan keempat? Aku tidak mengerti. Aku merasa bahwa energi sumber ratusan miliar tidak mengejutkan seperti namanya. Lagi pula, sumber energi dewa dan kekuatan keabadian tidak sama pada dirinya sendiri. Meskipun keabadian Kaisar masih didominasi oleh sumber energi dewa, dan kekuatan keabadian dapat melipat gandakan kekuatan tempur beberapa kali, tetapi ratusan miliar energi sumber di lautan bintang benar-benar terlalu banyak. Tidak peduli pertempuran macam apa, itu tidak mungkin menghabiskan ratusan miliar energi sumber. Yang paling penting adalah Tuan telah bertahan di Dewa Petarung selama hampir 10.000 tahun, dan itu benar-benar terasa sedikit tidak berharga. Aku mendengar Yang Mulia mengatakan bahwa dia sedang mencari bintang. Bukan niat awalnya untuk memadatkan ratusan miliar energi sumber, tetapi dia memadatkan begitu banyak tanpa menyadarinya, dan menerobos ke keabadian setelah tiba di bintang yang dia inginkan. Permaisuri bahkan mencoba menjelaskan kepada Raja Iblis Tianhe yang bingung. Alasan mengapa Permaisuri begitu sabar, salah satunya adalah dia membantu Xiaoyan yang dapat dianggap sebagai hadiah balasan. Dan yang lainnya adalah bahwa Raja Iblis Tianhe dapat menghilang selamanya di dunia ini, dan itu juga dapat dianggap sebagai keinginan terakhir Permaisuri untuk menyelesaikan keraguannya. Bintang. Raja Iblis Tianhe masih bingung. Ketika sampai pada titik ini, Permaisuri tidak mengerti lagi. Dia hanya memberitahu Raja Iblis Tianhe bahwa apa yang dipikirkan dan yang dilakukan oleh Yang Mulia berada di luar pemahaman mereka, dan hanya perlu memahami bahwa
pasti ada alasan baginya untuk melakukan itu. Dan justru karena itulah hanya dia yang bisa disebut Tuan. Waktu hampir habis. Kekuatanku tidak dapat menghentikan binatang buas ini lagi. Raja Iblis Tianhe berkata dengan getir, permaisuri telah mengatakan banyak hal. Beberapa hal tidak akan dipahami dalam hidup ini. Tidak masalah. Keberuntungan sangat penting baginya kali ini. Dan tidak ada yang bisa menghentikannya untuk berkultivasi. Permaisuri memiliki mata yang lembut dan senyuman di wajahnya. Ekspresinya tidak sesuai dengan kata-katanya yang mendominasi. Pada saat ini di luar menara pembantaian, bangunan besar menara sudah hancur dan kekuatan Raja Iblis Tianhe yang tersisa hanya dapat menghentikannya sementara. Tetapi di bawah pemboman terus-menerus dari Taisu, kekuatan Raja Iblis Tianhe juga dikonsumsi habis. Pada saat ini, Dewa Taisu telah menyadari sesuatu dan siap menggunakan serangan terakhir untuk menghancurkan menara sepenuhnya. Sebelum itu, Raja Iblis Tianhe menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mengirim semua orang yang berada di menara pembantaian untuk pergi keluar. Dengan kata lain, Xiaoyan adalah satu-satunya yang tersisa di menara pembantaian. Tentu saja, jika benar-benar diperhitungkan, Raja Iblis Tianhe dan Permaisuri sama-sama telah mati dan mereka tidak lagi dapat dihitung sebagai manusia. Pada saat berikutnya, tubuhnya yang besar bergegas menuju menara pembantaian dari ujung, berniat menggunakan tubuhnya sendiri untuk menghancurkan menara pembantaian sepenuhnya. Seluruh ruang berada di tengah-tengah gerakan Dewa Taisu dan dentuman sonik yang memekakkan telinga meletus. Kecepatannya tampaknya lambat, itu karena Dewa Taisu terlalu besar. Begitu tubuhnya mengenai menara pembantaian, Raja Iblis Tianhe kelelahan, tetapi bayangannya masih kental, bahkan jika kekuatannya telah habis. Karena menara pembantaian adalah satu-satunya bukti terakhir bahwa dia masih hidup di dunia, runtuhnya menara ini juga berarti matinya Raja Iblis Tianhe yang sebenarnya. Pada saat ini, ribuan dewa yang dikirim oleh Raja Iblis Tianhe berada di ujung, dan mereka kebetulan menonton adegan itu. Melihat sosok Dewa Taisu yang sangat besar dan tak tertandingi menabrak menara pembantaian, dan bahkan melihat hantu Raja Iblis Tianhe runtuh, adegan ini segera membuat ribuan makhluk abadi mengepalkan tinjunya dengan berat. Dikabarkan bahwa Raja Iblis Tianhe memiliki temperamen yang keras dan puluhan ribu orang ini berebut untuk keberuntungan dan karakter perangnya dapat dilihat. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa saat ini Raja Iblis Tianhe akan benar-benar mengirim mereka semua keluar dari menara pembantaian. Dan jika mereka masih berada di dalam menara itu, sepertinya mereka akan mendekati kematian. Sepertinya tidak ada yang bisa menghentikan dampak dahsyat Dewa Taisu di menara pembantaian. Suara tubuh besar Dewa Taisu yang menghancurkan udara menjadi semakin bergema. Semua makhluk abadi yang bisa melihat pemandangan ini hanya bisa menyesalinya. Merupakan keberuntungan terbesar bagi mereka untuk dapat meninggalkan menara pembantaian hidup-hidup. Adapun warisan Raja Iblis Tianhe, mereka semua berpikir bahwa tidak ada yang bisa mendapatkannya. Melihat Dewa Taisu hendak menabrak menara pembantaian, tiba-tiba sesosok muncul di depan menara pembantaian. Tetapi jika tidak memperhatikan sosok ini dengan cermat, maka itu tidak dapat terlihat sama sekali. Karena dibandingkan dengan Dewa Taisu, sosok itu seperti setitik debu. Siapa itu? Saat ini, ketika banyak makhluk abadi menonton, hanya seseorang yang berseru. Segera, semua mata sosok makhluk abadi tertuju pada sosok yang tampak seperti debu dibandingkan dengan Dewa Taisu. Dan mereka terdiam beberapa saat, karena jaraknya bahkan tidak mungkin untuk melihat apakah sosok itu laki-laki atau perempuan. Jika sudut pandang ditempatkan di depan sosok itu, dia akan dapat merasakan pemandangan yang mengejutkan ini. Dan hanya dari sudut pandang inilah orang dapat benar-benar menghargai betapa besarnya Dewa Taisu ini.
tubuh besar yang meraung mengeluarkan angin kencang. Tetapi jika seseorang dapat melihat sosok ini, orang akan dapat menemukan bahwa meskipun anginnya kencang dan itu bahkan meniup segala sesuatu di sekitarnya, namun tidak berpengaruh pada sosok itu sedikit pun. Kemudian sosok itu perlahan mengangkat tangannya dan menghantam kehampaan di depannya. Setelah beberapa tarikan napas, suara tangisan terdengar dan hantaman tumpul bergema di kehampaan. Setelah suara menyebar, suara tumpul menjadi sangat keras. Kemudian seluruh kehampaan itu seperti dihancurkan ke dalam air yang tenang oleh batu besar, menyebabkan gelombang berlapis-lapis, seolah-olah seluruh ruang bergetar. Apakah itu terkena? Merasakan kehampaan yang bergetar, bahkan makhluk abadi ini dengan tergesa-gesa menggunakan kekuatan mereka untuk menstabilkan sosoknya karena takut terluka oleh dampak yang menyebar. Sepertinya mereka seharusnya bertabrakan. Menara pembantaian dan Dewa Taisu keduanya sangat besar. Dari kejauhan, keduanya hampir berdekatan dan sepertinya itu bertabrakan. Namun jika terkena, menara pembantaian juga akan runtuh. Namun sepertinya itu masih kokoh dan lurus. Tidak, perhatikan baik-baik. Mereka tidak saling bertabrakan. Tidak lama kemudian, seseorang memperhatikan bahwa Dewa Taisu sebenarnya masih agak jauh dari menara pembantaian. Sebaliknya, itu menabrak kehampaan di depannya dan tubuhnya yang besar melayang di depan lengan bayangan yang menonjol, dan itu hanya berjarak setengah lengan dari telapak tangan itu. Bajingan kentut berani membuat masalah di depan permaisuri ini. Bayangan itu berteriak dengan suara yang dalam, dan saat berikutnya telapak tangannya menampar ke depan. Detik berikutnya terdengar ledakan keras lainnya. Terlihat cetakan telapak tangan besar muncul langsung di tubuh Dewa Taisu yang sangat besar. Itu menembus separuh tubuhnya dan langsung menghancurkan kepalanya menjadi potongan besar. Tubuh yang terbuat dari emas dan besi itu bahkan hancur berkeping-keping. Seluruh tubuh mengalir miring ke samping dan itu benar-benar kehilangan gravitasinya lalu menabrak tanah. Suara jatuh ke tanah dan mengenai kehampaan juga sangat menakjubkan. Tetapi yang mengejutkan sekelompok makhluk abadi adalah perubahan mendadak ini. Dewa Taisu yang baru saja tak terkalahkan tiba-tiba dikalahkan. Dan pukulan ini tampaknya telah membuatnya terluka parah. Dan mereka semua melihat sosok cantik itu lagi. Bahkan seseorang mendesis dengan dingin. Seketika suara itu bergetar dan terdengar serak. Wanita, baru-baru ini aku mendengar bahwa permaisuri telah dihidupkan kembali dan dapat memiliki kekuatan seperti itu. Mungkinkah itu sosok permaisuri yang dihidupkan kembali? Karena itu adalah orang terkuat yang pernah muncul di alam Suanyin dan tidak ada siapa-siapa. Tetapi sebelum semua orang dapat melihatnya dengan jelas, ketika mereka ingin melihat lebih dekat, bayangan itu tiba-tiba menghilang, hanya menyisakan sekelompok besar abadi kaisar yang masih syok dan tidak tahu mengapa. Mereka semua berhenti untuk menonton di ujung saat ini, dan sepertinya tidak ada yang punya ide untuk pergi. Lagi pula, bahkan jika membiarkan mereka melihat pertempuran semacam ini, itu akan memuaskan dan meningkatkan mood mereka. Hanya dengan mengamati pertempuran yang lebih kuat, seseorang dapat memahami bahwa kekuatan seseorang saat ini hanya terbatas, dan ada orang di luar manusia. Ada juga dewa di luar dewa. Pada saat ini di lantai 9 menara pembantaian. Terima kasih permaisuri. Raja Iblis Tianhe mengepalkan tinjunya ke permaisuri, dan permaisurilah yang baru saja bergerak. Dan dia adalah satu-satunya yang bisa memblokir serangan Dewa Taisu. Jangan sentimental. Aku hanya melindungi suamiku. Bagaimana jika dia cemburu saat kamu mengatakan itu? Sang permaisuri mendengus. Adapun Raja Iblis Tianhe yang menggenggam tangannya dan menangkupkan tinjunya, memiliki benang hitam di kepalanya. Di matanya
itu mencerminkan permaisuri memandangi Xiaoyan yang sedang duduk bersila, dan mata permaisuri penuh dengan Xiaoyan. Pada saat ini, Raja Iblis Tianhe seperti lingkaran matahari yang sangat bersinar, yang terlalu terang untuk merusak pemandangan. Jelas ini harus menjadi ladang rumahnya. Mengapa dia masih menjadi orang luar sekarang? Raja Iblis Tianhe memiliki keraguan di dalam hatinya. Untungnya dia telah mati. Jika tidak, dia akan memuntahkan seteguk darah tua ketika dia sangat marah pada adegan ini. Dengan Xiaoyan sebagai pusatnya, energi iblis di sekitarnya dan energi murni dewa membentuk pusaran dan masih dengan panik mengembun ke arah Xiaoyan. Saat ini, aura di tubuh Xiaoyan berubah lagi dan warna bintangnya menjadi putih. Adapun latar belakang energi sumber Xiaoyan itu telah menembus angka 5 miliar. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.